itu mengembalikan serangan itu kepada yang pengirim tadi. Biasa anak-anak muda kan seperti itu, kalau kalah nggak terima gitu. Katanya sih masih diganggu lagi, tapi pengen ceweknya malah berubah mas. Selamat malam untuk kalian para penggila cerita horor dimanapun kalian berada. Untuk kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang identitasnya masih kita rahasiakan. Gimana mas? Apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Dulu pernah mengalami kejadian horor apa yang masih membuat Anda teringat kejadian itu sampai sekarang? Itu kejadian sudah 1 tahun itu mas lamanya. Cukup lama ya mas? Ya cukup lama. Jadi waktu itu kita empat orang, kita sedang berkumpul-kumpul dan sedang melakukan kegiatan gaib lah. Tapi waktu itu padahal kita sedang menangani masalah ada 1 orang, dan masalah itu akhirnya menyebar dan kemana-mana, dan saya juga sangat teringat dengan akan hal itu. Kalau boleh tahu maaf ya mas, Ya, masalah itu terkait dengan hal apa sih mas? Kalau boleh tahu itu loh, kok sampai teringat-ingat sampai sekarang itu? iya. Waktu itu sih masalah urusan wanita mas. Oh, wanita. Iya. Jadi kita sedang membantu seorang teman kita yang terkena masalah dengan cowoknya, dan si cowoknya itu bermain belakang secara tidak terlihat lah gitu. Maksudnya secara tidak terlihat itu bagaimana sih mas? Kok bisa dikatakan secara tidak terlihat itu gimana? Ya, secara gaib lah mas, main di belakang gitu. Jadi waktu itu kita menangani dia, kita datangkan apa namanya, kodamnya dia, terus kita masukkan ke dalam salah satu teman kita dan kita tanyakan apa masalah Anda kepada dia, yang teman wanita kita itu. Terus setelah kita lama bertanya-tanya dan akhirnya yang kodamnya cowoknya itu tidak terima, dan kita langsung melakukan serang-serangan. Serang-serangan yang bagaimana itu mas? Kok ada serang-serangannya juga itu? Ya serang-serangan secara gaib gitu mas, antara kodam si cowoknya dengan kodam teman kita. Terus pas waktu serang-serangan itu ada orang lain yang mau ikut campur dengan urusan kita, dan tidak sengaja waktu teman kita dirasuki oleh kodamnya, itu mengembalikan serangan itu kepada yang pengirim tadi yang mau ikut campur mas. Nah itu apa, itu siapa namanya yang kodamnya itu membantu? Itu kodamnya si teman wanitanya Anda atau kodamnya si yang dirasukin itu, atau siapa kodamnya, siapa? Itu kodam teman kita mas. Jadi kodam teman kita itu memasuki teman kita, langsung melakukan serang-serangan itu. Habis itu, dan yang si kodam cowoknya yang punya masalah tadi langsung mengundang teman-temannya untuk menyerang kita rame-rame gitu mas. Oh berarti di posisi itu
kalian semua itu dikeroyok berarti Iya mas, sudah diputar itu mas, banyak sekali pokoknya. dari segala arah gitu ya Mas? Iya, sudah dikepung gitu. Terus kelanjutannya bagaimana itu Mas? Terus selepas kita mengembalikan serangan orang yang tidak dikenal itu, terjadilah masalah kepada si penyerang. Yang ikut campur itu bukan yang siapa itu? Bukan yang cowoknya. Yang tadi, bang cowoknya bukan. itu bukan. Si penyerang tadi yang tidak kita kenal, terjadi masalah, dan sehari setelahnya itu mengirim kita langsung besar-besaran. Karena masalah itu dikira kitalah yang mengirim, padahal itu membalikan saja kita tidak menyerang. Sehabis sehari itu semua teman kita rumahnya didatangi oleh makhluk-makhluk tak jelas gitu mas, makhluk gaib gitu. Didatangi secara nyata atau secara gaib itu Mas? Itu kejadian nyata mas, malah mas. Nyata itu? Nyata mas, berarti setiap rumah didatangi dan langsung diganggu. Dan semua rumah teman-teman kita yang berempat tadi kumpul, Iya. pasti terjadilah matilah saklar atau mati lampu. Tapi hanya di rumah orang itu saja, teman-teman kita saja. 4 orang itu aja. Hanya 4 orang itu saja. Dan terjadi itu pada jam berapa itu ya? Jam sekitar 3 lebih mas, 3 pagi. Oh berarti itu udah masuk jam-jamnya si para gaib-gaib itu. Iya mas. Jadi serangan itu langsung dikirimkan ke rumah masing-masing kita berempat. Habis kita diganggu, langsung kita berarti besoknya kita berkumpul lagi dan kita cerita masalah semalam, bahwa benar jika setiap rumah berempat kita, teman kita tadi diganggu, dan kita cari tahu malamnya itu, kita cari tahu siapa pengirimnya, dan alhasil orang tadilah yang tidak kita kenal yang mau ikut-ikutan yang mengirimnya itu. Berarti awalnya itu 4 orang itu sama-sama nggak tahu kalau rumahnya itu diserang seperti itu ya Mas? Nggak tahu mas, jadi kita taunya itu masalah sama si cowoknya yang cewek tadi. Habis itu kok tiba-tiba ada yang ngirim gini, kan kita langsung penasaran mas, Bertanya-tanya gitu. Iya, dipertanyakan ini siapa gitu. Tapi kok kalau disangka, dirasa kok beda sama yang cowoknya yang ngirim gitu mas. Terus yang jadi ingat itu pas kejadian mati lampu itu, terjadilah ada wujud yang nampak agak kurang jelas sih, cuman emang benar-benar nampak itu. Wujud apa itu Mas kalau boleh tahu? Seperti apa itu kalau digambaran? Kalau itu sih kurang tahu mas, soalnya setelah si gaib itu melakukan mematikan lampu, langsung kabur. Oh langsung kabur? Langsung kabur guys. Dan kita otomatis kan langsung kaget mas, ada apa ini. Nah itulah membuat saya ingat-ingat, dan sangat-sangat jelas nampak itu mas, terlihat sekali bahwa itulah sosok itu yang mematikan lampu itu. Iya. Jadi kita langsung berkumpul membahas yang kejadian malam itu. Langsung kita diserang lagi mas. Diserang lagi mas. Pas diserang itu malah lebih parah itu mas. Lebih parah gimana itu mas? Kok malah lebih parah? Emang ada yang lebih parah lagi dari itu? Ada mas. Jadi pertama kita diserang oleh api. Itu dari yang mana itu mas? Dari si cowok itu yang atau? Yang tidak kita kenal itu mas. Oh dari yang diserang itu. Secara besar-besaran mas. Jadi diserang pertama oleh api, langsung kita balikan saja mas. Soalnya kita tidak mencari masalah dengan orang lain. Kita hanya ingin menuntaskan masalah sama si cowoknya cewek tadi. Yang minta bantuan itu. Iya.
Jadi kita hanya membalikkan, tapi yang tidak dikenal itu tidak terima. Jadi pembalas terus, menyerang terus mas, menyerang terus, kita tangkis dan akhirnya mengirimlah energi yang sangat-sangat besar mas. Jadi itu langsung akan mewujudkan sosok apa itu di depan kita langsung. Jadi gitu mas. Sosok apa itu mas? Laki-laki atau perempuan? Kalau tidak salah itu wujud pocong mas. Pocong? Iya. Oh. Jadi berapa menit sebelum dia akan mewujudkan wujudnya itu, kita langsung cari tempat lain mas, langsung berpindah, kabur gitu kan? Ya gitu lah mas, soalnya kan akan wujud gitu mas. Jadi daripada kita nanti terkena masalah yang lebih besar, langsung kita cabut dari tempat itu. Lah kelanjutannya itu gimana mas? Itu soal yang kita bayang dulu lah, yang siapa itu yang cowoknya tadi, bukan yang ikut-ikutan masalah itu. Kita terus lanjut ke siapa itu yang si cowok sama yang si perempuan itu. Setelah masalah sama orang yang tidak dikenal tadi sudah hampir selesai, sudah tidak terlalu mengganggu, kita langsung mengurus yang cowoknya itu. Kita panggil lagi mas kodamnya itu, kodam si cowok itu. Iya, kita panggil lagi, kita masukkan lagi ke teman, salah satu teman kita, terus kita tanya-tanyain terus, dan masih saja susah untuk diajak bicara gitu. Iya. Maunya perang gitu ya. Iya, maunya langsung perang besar gitu mas. Terus sampailah terjadi, dikirim lagi mas, besar-besaran lagi, kirim apa perang lah gitu. Ya pasukan gaib gitu mas. Pasukan gaib. Iya. Berarti kita langsung diputerin itu mas. Dikelilingi lagi, dan kita adu ilmu di situ. Adu langsung mas. Berarti langsung kita masukkan salah satu teman kita lagi, kodamnya kita adu, dan yang kodam cowoknya tadi sebenarnya itu udah kalah, tapi dia tidak terima mas, langsung mengajak yang lebih besar lagi. Langsunglah kita coba, kita redamkan biar tidak terjadi masalah lebih besar lagi. Tapi dia tidak terima mas. Alhasil terjadilah perang mas. Perang lagi. Tapi sama yang cowoknya itu. Sama ya. Oh, yang sama si cowoknya. Terus yang ikut-ikutan tadi awal itu nggak ikut lagi. Sudah tidak terlalu ikut lagi mas. Tapi itu beda lagi nanti mas. Ada lagi. Setelahnya cowoknya kalah, dan yang paling gedenya itu pemimpinnya kalah, terus dia sudah menyerah, tapi dengan diam-diam menyerang kita dari belakang. Iya mas. Dia tidak berani berarti secara langsung berhadapan itu. Tidak berani. Main bokong ya mas. Iya mas. Tidak berani. Setelah kita kalahkan, dan seterusnya kita sudah mulai dirasa aman, dan yang ikutan tadi itu mulai lagi mas. Nggak ada habis-habisnya ya. Soalnya dia tidak terima mas sama tragedi yang pertama itu. Soal kita membalikan serangan pertama itu mas. Dia tidak terima, terus-terusan menyerang kita. Jadi kita mau gimana lagi, kalau kita diserang ya kita harus balas. Yang penting kan kita nggak salah. Nggak salah, terus nggak nyerang dulu gitu. Iya, nggak cari masalah sama orang itu. Setelah mengurus orang yang tidak dikenal itu, dan alhasil kita memanggil salah satu teman kita yang agak gede lagi mas.
manggil kodam atau manggil siapa itu? Manggil teman kita ya, Oh, salah satu iya. teman kita yang agak gede lagi untuk mengurus si yang tidak dikenal itu. Dan akhirnya kita bisa berpromosi lah, langsung ngomong kompromi ya. bukan promosi. Oh iya, salah maaf. Salah. Langsung kita agar bisa berdamai gitu. Jadi setelah itu sudah mas, pasukan yang orang yang tidak dikenal itu langsung mundur karena tidak kuat. Iya. Jadi dia sudah menyerah, dan setelahnya sudah tidak ada lagi mas dari serangan orang tak dikenal itu. Berarti udah selesai itu mas? Udah selesai sama orang yang tak dikenal itu mas. Terus kalau sama yang cowoknya tadi berjarak berapa hari itu mas, itu ada lagi mas, dia menyerang lagi. Ada serangan lagi? Ada lagi mas. Kok nggak kapok ya mas? Soalnya gimana ya, urusan sama cewek mas, biasalah anak muda biasa, anak milenial kan gitulah. Ngopi dulu ya mas? Iya mas, silakan kalau mau rokok pagi ya rokok lagi aja, nggak apa-apa, santai. Biasa anak-anak muda kan seperti itu, kalau kalah nggak terima gitu. Jadi ya kita tetap melayani, tapi dengan syarat jangan terlalu kasar gitu mas. Main secara halus, main cantik gitu mas. Jadi pelan-pelan udah mulai kalah, kita nggak ngirim lagi. Tapi tujuan itu ceweknya mas, menyerangnya itu langsung ke cewek. Oh langsung ke cewek, perempuan itu. Iya. Jadi kita untuk bisa menanggulangi serangan itu kita harus bisa membentengi mas. Iya. Membentengi rumah ceweknya dulu, terus membentengi badan kita agar diserangan tidak bisa mas. Iya. Nah setelah itu habis dibentengi, dia sudah mulai agak bosan paling mas menyerang kita. Terus sudahlah, kalau dia menyerang ya sudah, biarkan saja, nanti juga ada bosannya gitu mas. Setelah itu kita berkumpul lagi seperti biasa. Kalau ada masalah kita biasa mas menyelesaikannya secara bersama lah gitu. Soalnya kan kita kan berempat gitu kan, harus saling membantu gitu. Iya, yang namanya teman gitu ya. Iya. Terus si cewek itu gimana kabarnya itu mas sekarang itu? Sekarang kalau si ceweknya masih diurus mas. Masih diurus sama siapa itu? Sama teman kita, soalnya katanya sih masih diganggu lagi, tapi pengen ceweknya malah berubah mas. Loh gimana itu mas kok malah berubah itu? Dulu dia ingin menyingkirkan dari cowoknya itu, dia ingin menghilangkan dari cowoknya itu, ingin lepas diri ya. Lepas ya, tapi sekarang malah dia yang kebalikannya mas. Kebalikan malah yang pengen ngincar si cowoknya tadi. Si cowok itu tadi? Iya. Jadi kan kita kan pusing gimana itu mas. Gimana itu ceritanya, gimana mas? Lepas gitu mas. Ya gimana ya, soalnya kita sudah membantu sebisa mungkin, sekuat mungkin, tapi kalau soal hati kan nggak bisa mas ya gitu. Kalau soal hati kita tidak bisa memaksa. Jadi kalau mau lanjutkan silahkan, kalau tidak silahkan, itu terserah si ceweknya mas. Iya. Dan saya sih masih agak teringat mas, kalau soal yang mau pertama yang mau wujud, serangan yang mau wujudkan itu. Iya. Terus sama yang mematikan lampu ke rumah masing-masing teman itu masih ingat banget mas. Masih terngiang-ngiang gitu ya. Iya, nggak bisa lupa itu mas. Soalnya kita juga kadang kan ya ibaratnya manusia lah. Iya, manusia. Ada merasa takut, kadang ada merasa gimana gitu. Wajar lah mas. Iya. Rokok aja dulu mas, nggak apa-apa. Terus
Berarti sekarang hubungan si perempuan sama si cowok yang tadi itu apa udah renggang atau balikan lagi atau gimana itu Mas? Kalau itu saya kurang paham sih Mas, soalnya gimana ya, kita udah lepas dari si ceweknya itu, kita sudah tidak mau mengurus, soalnya udah kita bilangin bersama kalau yang terbaik itu gimana gimana gimana, itu udah kita bilangin terus, tapi kalau dia yang ngedrel terus pengen Mas, jadi kita sudah lepaskan. Soal hati kita tidak bisa memaksa Mas. Sulit ya Mas kalau soal hati terus Iya, perempuan gitu pasti Nah, ada itu. ada aja lah. nggak bisa dipaksakan itu. Jadi kita hanya bisa melindungi dari kejauhan Mas, melindungi dari belakang sebisa mungkin kita lah, bisa mungkin kita melindungi apa yang kita bisa gitu, Mas. Soalnya dia masih teman kita juga, jadi kita harus selalu support dan selalu mengawasi gitu. Tapi udah nggak ikut campur lagi Mas soal masalah itu ya Mas. Udah tidak Mas, soalnya gimana ya, ya udah bukan urusan kita lagi itu Mas. Kalau yang secara goib itu kita masih bisa ikut, tapi kalau secara yang tidak, secara hati itu kita tidak bisa memaksa Mas. Tapi dipikir-pikir itu si siapa itu si perempuannya itu kok gimana ya ngomongnya itu kok agak pelimpan atau gimana sih Mas sebenarnya itu Mas? Ya gimana ya Mas, namanya juga perempuan, anak muda, ya biasalah soal jatuh cinta mah kadang gimana gitu Mas, bilangnya di mulut gimana tapi di hati kan bisa beda Mas. Iya. Kita tidak bisa membaca hati seseorang, itu udah rahasia yang kuasa, jadi kita mengikuti alurnya saja. Iya. Berarti intinya itu udah ditolong kok. Ya biarin lah Mas, soalnya kan kita tidak mau apa ya, mengambil keuntungan lagi gitu Mas, soalnya sesama teman gitu, jadi kalau mau dibantu ya dibantu, kalau enggak ya udah gitu Mas, terserah sama yang punya. Berarti si cewek itu kalau dilihat itu dari segi Mas cerita itu kok nggak ada apa ya rasa terima kasih atau gimana. Ya terkadang kan orang lupa Mas, kalau udah senang ya lupa, kalau susah baru dicariin gitu Mas, Iya. kodrat manusia. Apalagi cewek ya Mas, Iya. perempuan. Kita aja terkadang bisa tidak luput dari kesalahan. Jadi untuk pembelajaran kita ke depan, kalau sama teman maupun susah maupun senang harus selalu ingat. Intinya ya jangan lupa sama teman lah Iya gitu ya. gitu Mas. Saling membantu. Iya. Ya udah sekian dulu Mas percakapan kali ini. Ya. Semoga dari percakapan kita ini ada yang bisa diambil hikmahnya, Positif, positifnya. Kalau ada salah kata ya mohon maaf. Ya. Sekian dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.